Rudy Valinka aka Rudi Sutanto. Jahat bukan? Heboh nih, Rudi Sutanto alias Rudi Valinka, staf khusus menteri yang baru aja dilantik sama Menkom Digi Mutia Hafid disebut sebagai buzzer era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi mau ucapin selamat dulu deh, semoga amanah ya Pak. Jadi gini, Rudi Valinka ini adalah pemilik akun @kurawa loh guys. Buat kalian yang belum tahu, akun @kurawa ini diduga buzzer pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan belakangan emang aktif banget nyerang lawan Prabowo. Mutia Hafid sendiri ngaku kalau dia nggak tahu Rudi Sutanto ini alias Rudi Valinka dan seorang buzzer. Sebenarnya buzzer tuh apaan sih? Dilansir dari jurnal Kominfo, buzzer alias pendengung adalah aktor yang paling penting dalam penggalangan opini di dunia maya yang menjalankan fungsi pemasaran. Asal-usul buzzer datang dari salah satu strategi marketing, yaitu membantu mempromosikan produk untuk mendongkrak penjualan. Tapi penasaran gak sih sama penghasilan buzzer? Sebenarnya kalau masalah gaji itu bervariasi guys, tergantung proyek yang dikerjakan dan besar kecilnya tim buzzer itu. Kalau menurut hasil riset Oxford University, buzzer di Indonesia bisa mendapat gaji antara 1 juta rupiah sampai 50 juta rupiah setiap bulannya loh guys. Jangan-jangan ini komplotan katanya. Batalkan, langsung pecat. Mau 100 hari masih kayak begitu, Pak Prabowo mau jadi apa negeri ini? Ngeri. Jangan-jangan dia memang kok bisa masuk? Kan pertanyaan begitu. Ya, seperti skema diskusi kita sebelum-sebelumnya, titipan Jokowi. Ya apalagi? Negara akan jadi hancur ini. Ngeri, brutal katanya. 11-12 sama Fufu Fafa. Betul, 11-12 sama Fufu Fafa. Kata-katanya mirip-mirip lah. Bedanya Fufu Fafa main di Kaskus, ini main di X. Sama saja. Nyesek bang lihat negara ini diisi orang-orang yang tak berakhlak. Ya untuk itulah kita harus ambil bagian untuk ikut membereskan dengan apa? Dengan speak up. Karena kekuatan media hari ini luar biasa dahsyat ya, bisa menggoncang kekuasaan. Kabinet buzzer. Ngeri kalau begitu ya. Bagaimana respon netizen di X langsung? Belum pernah lulus pendidikan jurusan komunikasi, tapi Menteri Mutia menyebutnya ekspertis di bidang komunikasi. Ekspertis bidang hoax kali ya. Ini antara lain hoax fitnahnya terhadap Anies Baswedan. Tahun berapa ini ya? Hanya dalam waktu 5 tahun Anies menjabat gubernur, dia sukses memusnahkan gereja Jakarta. Sebanyak 1449 gereja hilang. Nggak ada. Justru di era Anies lah, gereja-gereja itu mendapat santunan yang terbesar dibandingkan era kepemimpinan yang sebelumnya. Dengan data seperti ini, gue sekarang heran kalau ada umat Kristiani yang masih membela dia. Padahal orang ini bapak intoleransi Indonesia. Tidak terbukti. Dan ini hoax luar biasa. Ini kalau Pak Anies mau, ini bisa dituntut ini. UU ITE ini. Iyalah. Buzzer itu profesi manipulatif. Bagi masyarakat terdidik, narasi buzzer tak lebih dari suara kentut. Tapi bagi masyarakat yang literasinya rendah akan sangat merusak dampaknya. Itu yang terjadi hari ini. Jangan bule gue ya, ntar gue tutup media kalian. Orang gue ahli strategi caci maki. Atau blokir. Nah, mainannya kan begitu. Ada orang yang mengganggu eksistensinya, dia blokir. Termasuk Ustadz Hilmi Firdaus. Nanti kita lihat beritanya ya. Diblokir juga sama orang ini. Apalah artinya ijazah dibanding ribuan akun. Begitukah Rudi Valinka? Tapi oleh Mutia Hafid yang akunnya nggak pernah main Twitter dianggap ekspertis. Jabatan memang membutakan hati. Ya jadi Mutia Hafid harus minta maaf kalau dia ceroboh. Dia tidak mengetahui, tidak mencari tahu sebelumnya. Padahal ini ada di atas di bawah kewenangan Anda. Tidak ada bawahan yang salah, ya, pimpinannya yang salah. Mutia Hafid, hati-hati. Apa perasaan Ed Kurawa setelah hina Prabowo sekarang masuk jadi status kondisi? Aduh. Rudi Kurawa seringkali membuli Pak Prabowo. Nih, gue usul harusnya pemerintah memberikan gelar Presiden Honoris Causa kepada Prabowo Subianto. Gila ini menghinanya.
Kita aja nggak berani loh. Kalau kita kritik-kritik aja kita mah gitu. Tapi dia sampai sebegini menghinanya. Gila ini. Presiden honoris causa kepada Prabowo atas kegigihan beliau selama 4 kali berupaya menjadi presiden tanpa kenal lelah. Serius. Ini posisi yang untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo harus tahu ini. Kangen sujud syukur Prabowo harus nunggu 5 tahun lagi. Lihat nih, Ed Kurawa, Rudy Valinka. Beginilah. Dia nge-hoax, dia ngefitnah, dia menghina, dia Islamofobia, dia rasis. Jadi staf sus bidang strategi komunikasi. Gila nggak? Filosofi buzzer sederhana, punya ternakan banyak, handal merancang isu, handal mengkomandoi ritme untuk menyebarkan sebuah isu. Apakah itu memang yang dimiliki kemampuannya oleh Rudy Valinka? Ya jangan-jangan sebatas itu saja gitu. Nah, ini kita coba lihat nih. Siapa? Bentar ya. Ini kok jadi gini ya? Ngeluarinnya gimana nih? Ustadz Hilmi Firdaus sentil Rudy Sutanto, jangan kasar. Ingat, yang gaji pejabat itu rakyat. Ustadz Hilmi Firdaus memberikan tanggapannya terkait pelantikan Rudy Sutanto sebagai staf sus Kementerian Komunikasi Digital. Izin minum dulu ya. Hilmi menyampaikan kritik sekaligus nasihat meskipun mengaku sudah tak dapat mengakses akun Rudy Sutanto alias Rudy Valinka. Jadi diblokir dia. Kenapa? Karena dianggap mengganggu eksistensinya dalam nge-hoax gitu kali ya. Ini yang lagi ramai ya, sayang saya sudah diblokir, ujar Hilmi dalam keterangannya di X. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menyampaikan selamat sekaligus memberikan saran kepada pejabat tersebut. Padahal tadinya mau mengucapkan selamat dan sedikit memberikan nasihat agar amanah dalam mengemban jabatan. Hilmi juga menyoroti pentingnya sikap pejabat yang santun dan tidak kasar terhadap rakyat. Konsisten dalam ucapan, jangan berkata kasar kepada siapapun, dan jadilah pejabat yang santun. Wahai Rudy Valinka. Berkaca pada kasus Gus Miftah, Hilmi bilang bahwa seorang pejabat harus mampu menjaga sikapnya, sebab mereka digaji oleh rakyat. Ingat loh, yang gaji pejabat itu rakyat. Jadi jangan galak-galak sama orang yang menggaji Anda. Sebelumnya diketahui Rudy juga selain Rudy dilantik yang lain. Oke, ini sudah kita tahu ya. Hati-hati nih, Miftah Jilid 2 atau Miftah Jilid 2-nya siapa? Raffi Ahmad. Jadi bisa saja ya, karena mata rakyat, mata netizen hari ini terus menyoroti pada mereka-mereka. Hati-hati, jangan kasar, jangan sombong, jangan arogan. Dan barangkali ini membuktikan seperti apa yang Lex Wu sampaikan. Mulyono menunjukkan siapa real bosnya. Boleh you punya jabatan tapi tetap gue yang pegang haluan. Kan yang penting mimpi untuk setelah berpuluh-puluh kali gebrak podium timbul 5 tahun nan 2 kali dan tumbalin pendukung tenggelam sudah kesampaian. Jadi lurah juga akhirnya. Kalau dulu 5 tahunan main lurah-lurahan sendiri, kalau sekarang lurah tapi camat yang punya kuasa. Oh, ngeri nih. Jangan sampai, saya kira Pak Prabowo tidak dalam posisi yang seperti ini, tapi ya ini harus menjadi warning ya, jangan sampai terjadi yang begini. Bahwa ternyata pengendalinya adalah masih Jokowi. Kita marah, rakyat marah karena presiden kita Prabowo Subianto bukan Joko Widodo. Tidak boleh ada 2 matahari. Kan ngeri ini, asli gue pernah lihat iring-iringan mobil doi, masih kayak jadi presiden dia. Ya kemarin saja ke Banjarnegara dikawal 100 lebih polisi, hampir 200. Dari siapa itu polisi biayanya? Ya dari rakyat. Nah, jadi hati-hati nih ya Pak Prabowo nih. Rakyat terus memantau bagaimana gerak-gerik Jokowi ini masih terus mengganggu. Jangan dibiarkan Pak. Untuk Mutia Hafid, koreksi, segera batalkan
terpilihnya Rudi Sutanto ini sebagai staf khusus bidang strategi komunikasi. Banyak yang lebih ahli, banyak yang lebih hebat. Pakai sistem meritokrasi, bukan sistem titipan Jokowi. Cuitan terakhir Rudy Valinka sebelum dilantik jadi staf sus. Enak jadi Prabowo, mantau Jokowi dan PDIP berantem. Rudy Sutanto yang disebut-sebut Rudy Valinka kini sedang menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran Rudy Valinka, sosok pegiat media sosial pemilik akun X @Kurawa yang kerap melontarkan kritikan miring terhadap Prabowo Subianto, dilantik jadi staf sus Kemkomdigi. Menkomdigi Mutia Hafid melantik Rudy Valinka mengisi jabatan staf sus bidang strategis komunikasi Komdigi RI. Sebelum dilantik menjadi staf sus, Rudy Valinka masih sempat memposting cuitan yang menyinggung Prabowo Subianto. Awalnya Rudy Valinka mencuitkan terkait perseteruan Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kata Rudy, perseteruan PDIP dengan Jokowi yang dia sebut bekas satu keluar memang cukup merepotkan. Curhat geng Banteng. Kenapa sih cuma PDIP yang diserang? Curhat geng Jokowi. Kenapa sih cuma Jokowi yang diserang? Katanya. Dikutip kilat.com Selasa 14 Januari 2025. Enaknya jadi Presiden Prabowo, beliau kayak drone aja cukup memantau, ungkapnya. Bagaimana diketahui, Rudy Valinka dilantik menjadi staf sus oleh Mutia Hafid pada Senin 13 Januari 2025. Rudy dilantik bersama Raline Shah dan Aida Rezalina.